Hai, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi ya di channel YouTube Dapur Aisyah. Vlog keseharian ibu rumah tangga anak dua ya teman-teman. Ini video random aja nih Dapur Aisyah nih teman-teman ya. Kadang membahas masalah budgeting keuangan, kadang membahas masak-masak, yang pastinya tentang keseharian dari Dapur Aisyah ya teman-teman, keseharian aku. Nah ini ceritanya, aku sudah gajian, Pak suami sudah gajian pada bulan Februari. Ini maaf terlambat aku ngupload videonya, karena sebenarnya Pak suami itu minggu kemarin sudah gajian ya teman-teman, tapi karena belum ini terlambat ngeditnya, yaudah nih baru aku upload ya video aku Pak suami gajian. Nah ini pertama-tama kita ingin melihat dulu ya teman-teman. Ini ada berlebih ya teman-teman, sisa belanja bulanan itu ada 11.000 tadi. Yang lainnya itu pada habis semua ya teman-teman ya, pada kosong semuanya, kan memang sekarang kan susah ya, mahal, serba mahal. Nah ini uang daruratnya, uang tak terduganya tidak terpakai ya teman-teman. Alhamdulillah, aku takutnya ada sesuatu gitu ya. Nah ini uang tidak terduganya tidak terpakai. Alhamdulillah. Nah ini ada di sini nabung, ini 150.000 aku ambil ya teman-teman. Kenapa nabungnya kok nggak disimpan langsung ke dalam celengan atau apa teman-teman ya? Aku takutnya nanti pas di tengah jalan aku lagi butuh uang gitu ya, takutnya nanti sudah dimasukin ke dalam tabungan terus diambil lagi. Makanya aku bikin nabung itu di dalam dompet aja dulu. Nanti kalau sudah memang tidak digunakan lagi, sudah cukup rasanya bulan itu, sudah berpindah bulan lagi, baru aku masukin deh ke ini sisanya ya. Nah seperti ini. Kalau ada yang lebih itu aku simpan ya teman-teman ya. Aku biarin seperti ini. Nanti ini untuk bulan Januari ya teman-teman. Nah ini aku simpan. Nah teman-teman, ada perubahan nih pada bulan Februari teman-teman ya. Biasanya kan aku itu gajian. Nah pada orang yang seperti aku ini teman-teman, kerja yang honorer ini, yang digaji oleh pemerintah itu, kalau honorer kan kalau pada pergantian tahun itu, nah gajiannya terlambat teman-teman. Jadi aku di sini hanya mengelola uang 3.500.000 ya teman-teman ya. Biasanya kan 4 juta. Terus 500-nya dari mana? Nah, ini aku ambil dari, aku ada keuntungan ya teman-teman. Keuntungan aku menjual kue, alhamdulillah. Nah, itu aku pakai untuk mengisi ini, untuk budgeting, karena memang keuntungan itu di luar dari modal ya, aku taruh untuk ini budgeting ini ya teman-teman ya. Nah bagi yang belum tahu budgeting itu apa ya, aku seperti ini ya teman-teman. Setiap bulannya aku selalu mencatat. Budget itu kan mengelola keuangan. Seperti aku teman-teman, diberi Pak suami uang itu kan per bulan. Nah kalau per bulan itu kan teman-teman itu lama banget ya teman-teman. Kalau kita tidak bisa mengelolanya ya, aku mah sebentar aja uang kita bisa habis ya teman-teman. Nah ini aku bener-bener deh mengelolanya ya teman-teman. Apa misalnya mana yang kebutuhan yang lebih dipentingkan, nah itu aku dahulukan seperti itu. Nah ini aku catat semuanya ya, karena kalau misalkan nggak dicatat itu nanti bingung sendiri. Nah kemana perginya uangnya gitu ya, padahal kan uangnya itu kan sudah ada posnya masing-masing. Kalau nggak dibikin seperti ini nanti kita bisa susah sendiri ya teman-teman, nanti kita bingung sendiri. Nah uang kita kemana, uang kita habis nggak karuan. Nah seperti itu. Kalau misalkan sudah dipos-poskan seperti ini ya, kita menjadi enak. Nah teman-teman lihat dari semangat aku aja teman-teman ya, karena kan kita nominal dari Pak suami itu berbeda-beda ya. Ada yang
diberi jatah bulanan, ada yang mingguan, ada yang harian, ada yang tidak menentu. Kadang-kadang ya teman-teman bisa menyesuaikan dengan pendapatan suami masing-masing. Jangan mentang-mentang saya mah sama Pak suami diberinya enggak rutin gitu tiap bulan. Nah, bagaimana mengelolanya ya tetap kita catat ya teman-teman. Mungkin catatan teman-teman beda dari aku, ya udah sama aja semuanya. Yang penting kan kita mencatat supaya kita itu teratur keuangan rumah tangga kita menjadi teratur ya teman-teman. Nah, ini pertama aku bikin belanja bulanan. Kalau bulan kemarin itu 300.000 ya teman-teman. Ini aku budgetin cuma 100.000 ya, karena aku sudah bilang ya, aku kan tinggal sama orang tua, jadi aku dibantu sama orang tua beli beras, beli belanja bulan lainnya itu ya. Ini aku 100.000 ini untuk yang misalkan ada yang kurang, nah itu aku bantu. Misalkan kurang juga nanti aku ada mudah-mudahan murah rezeki ya dari aku hasil jual kue. Nah itu untuk menutupi belanja bulanan. Nah, belanja mingguan aku selalu bikin ya teman-teman, 1 juta rupiah itu untuk 4 minggu. Nah, pandai-pandai kita lah ya mengelolanya ya. Kalau kita beli daging terus nggak cukup ya teman-teman. Nah, ini sepandai-pandai kita mencari menu masakan yang ada proteinnya itu lengkap ya. Nah, seperti itu. Ini ada jajan anak-anak, aku bikin 300.000 itu untuk jajan anak-anak. Kalau kurang ya mudah-mudahan lah murah rezeki, jual kue bisa tertutupi ya teman-teman. Setelah itu ada gas aku selalu bikin ini 100.000 karena untuk 4 ya teman-teman, untuk 4 kali isi gitu. Nah, ada BBM di sini. BBM-nya itu aku bikin 50.000 aja untuk motor ya, untuk motor aku. Nah, dana darurat itu aku isi 100.000. Nah, ini lanjut lagi teman-teman, arisan itu 500.000 ya. Kalau pulsa 200.000. Nah, biasanya kan 300. Nih aku sudah ngisi wifi ya, wifi itu sudah aku isi. Nah, jadi aku kurangi aja jadi 200.000. Ini untuk pulsa anak-anak ya teman-teman. Oke, aku jumlahkan. Kalau nggak salah ini aku jumlahkan 2.850.000 rupiah ya teman-teman. Nah, teman-teman juga melakukan budgeting seperti ini juga nggak, atau berbeda tulisannya gitu kan, cara menulisnya. Misalkan dicoret-coret, bikin tabel atau enggak gitu ya. Nah, di sini tabungan, di jenis tabungan ya, tabungan puasa itu sebentar lagi teman-teman. Bulan depan kan kita sudah puasa, berarti aku ngisi ini hari ini bulan ini dan bulan depan terakhir ya teman-teman. Nah, ini tabungan lebaran juga. Kok beda ya tabungan puasa sama tabungan lebaran? Ya, kalau tabungan puasa itu biasanya aku membeli kebutuhan untuk bulan puasa kan teman-teman. Karena aku bulan puasa itu kan kadang ada orang membeli orderan aku ke ulang tahun, kan kadang nggak ada. Nah, ini aku siapkan tabungan puasa ini, aku membeli misalkan kita butuh apa yang banyak ya teman-teman, sembako itu aku lebihkan gitu ya kan. Nanti kan kadang tuh kita mau bikin kue lebaran seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kalau tabungan lebaran ini juga aku gunanya untuk kebutuhan aja, untuk pegangan nanti ya teman-teman, untuk nambah-nambah lebih baju atau apa deh, pokoknya aku tabung aja dulu. Nah, ini pegangan istri biasanya 500.000, aku kurangi aja deh jadi 300.000. Mudah-mudahan murah rezeki nanti ya. Terus nabung juga ini 150.000. Nah, ini jumlahnya ini 3.550.000 rupiah. Nah, ini kenapa uangnya cuma 2.500.000 teman-teman? Ini aku kalau arisan sama listrik itu selalu aku bayar duluan ya teman-teman, yang menyangkut dengan orang banyak ya. Kayak arisan itu kan kita nggak boleh telat. Nanti kalau telat kan anggota yang lain kan bisa marah ya. Kalau listrik juga aku selalu deh, pokoknya kalau listrik itu cepet banget ya, karena listrik itu kan mahal. Aku
500.000. Kalau kurang nanti ya bisa bahaya. Kalau maksudnya tuh kalau misalkan aku nggak nggak bayar dalam 1 bulan, misal ditumpukkan itu kan nanti rasanya mahal banget nanti teman-teman ya. Kalau itu kebutuhan. Nah langsung aku isi aja teman-teman. Uang bulanan 100.000 ya untuk jaga-jaga. Kan aku sudah dibantu oleh orang tua juga beli beras. Nah nih kan aku tinggalnya kan sama orang tua, menjaga orang tua aku. Karena aku anak perempuan satu-satunya, menjaga orang tua ya. Terus uang belanja mingguan aku langsung isi-isi aja ya teman-teman. Nah aku beli dompetnya ini yang murah meriah teman-teman, bukan yang mahal bagus. Dompet pintar itu enggak ya. Aku beli dompet disiplin ini yang murah banget ya. Yang penting mah bisa itu ya, uangnya bisa dipisah-pisah gitu kan. Nah misalkan biar dulu, kalau dulu tuh teman-teman ya aku memakai amplop gitu ya. Setelah ada aku lihat-lihat di toko oren kok ada dompet seperti ini, ya udah aku beli aja yang murah meriah. Walaupun mudah koyak ya teman-teman. Kalau dompet pintar yang bagus itu kan plastiknya bagus. Nah ya udah nggak apa-apa. Yang penting kan kita untuk menyimpan seperti ini aja, kan nggak kita bawa kemana-mana juga duit yang banyak ini ya untuk 1 bulan ini ya teman-teman. Kalau misalkan dompetnya ini kita bawa kemana-mana ya sama aja bohong ya, nanti uangnya juga takutnya terpakai gitu ya. Nah ini aku nggak disclaimer dulu ya teman-teman, bukan aku masuk ria atau pamer ya teman-teman semuanya, karena ini aku murni ingin berbagi dengan teman-teman bagaimana aku setiap bulannya seperti ini ya. Aku nggak ada masuk pamer apalagi sombong ya teman-teman. Mungkin teman-teman lebih lagi pemberian dari pak suaminya ya. Kalau misalkan sedikit ya kita harus bersyukur ya. Bagaimana sama seperti aku ya teman-teman, aku juga mencari itu ya keuangan ini, aku menambah penghasilan ya teman-teman. Walaupun capek kadang pulang sekolah aku tetap berjualan kue ulang tahun ya teman-teman, membuka. Teman-teman juga bisa kok, apa aja yang bisa teman-teman lakukan untuk menambah penghasilan, untuk membantu perekonomian rumah tangga kita ya. Kalau kita pasrah aja ya, zaman sekarang semua kebutuhan banyak banget ya teman-teman ya. Nanti kita bisa mencari ide-ide jualan atau apa yang bisa membantu perekonomian rumah tangga kita. Misalnya kita buka jasa laundry, atau kita membuat cemilan-cemilan kue, nanti kita open just tip, atau misalkan macam-macam ya, kita buka open PO kue gitu ya teman-teman, yang sesuai dengan kehobian kita. Kita sukanya itu kan bikin kue, dekor kue. Nah itu aku bantu suami dengan seperti itu. Nah ini uang 2.000-an aku ya, walaupun sedikit ya teman-teman. Nah ini bulan depan terakhir aku nih, berapa bulan ya, baru 2 bulan aku membuat seperti ini ya. Aku ada uang 2.000 aku simpen, mudah-mudahan bisa digunakan. Aku kan rencananya mau beli mukena dari ini ya, atau kurang nanti aku bisa tambah dengan mudah-mudahan penghasilan kue ini ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.